Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Kemarahan Bagus Handoko tak terbendung lagi. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode terdahulu dikisahkan bahwa Wirodopo di rumahnya didatangi oleh orang-orang suruhan dari Lurah Gedangan dan Sawung Sariti. Wirodopo tetap pada pendiriannya, dia tidak mau datang ke kelurahan. Tetapi karena ancaman akan dibakar rumahnya, terpaksa Wirodopo keluar. Dan dengan Bagus Handoko dan Manahan, mereka bertiga dibawa ke balai desa. Apa yang terjadi selanjutnya? Simak bersama-sama. Bagus Handoko menarik napas. Tugas itu sebenarnya sangat berat dan berbahaya. Manahan dapat membaca perasaan Handoko itu, namun ia hanya tersenyum. Ketika orang-orang di pendopo sudah semakin ribut, tiba-tiba meloncatlah Manahan melarikan diri, diikuti oleh Bagus Handoko. Tetapi mereka sama sekali tidak berusaha untuk bersembunyi. Dengan ketolol-tololan mereka berlari sepanjang jalan Pedukuhan. Melihat Manahan dan Bagus Handoko lari, beberapa orang berteriak-teriak memanggil, dan beberapa orang yang cepat berpikir segera mengejarnya. Perhatian seluruh isi pendopo kemudian terpusat kepada Manahan dan anaknya yang sedang berusaha melarikan diri. "Tangkap mereka!" teriak Sawung Sariti. Tetapi agaknya ia tidak begitu percaya kepada anak buahnya, sehingga ia sendiri kemudian melompat dengan tangkasnya, dan seperti anak panah ia terbang mendahului orang-orang yang telah lebih dahulu mengejar Manahan dan Handoko. Manahan dan Handoko yang memang tidak benar-benar akan melarikan diri, sengaja memperlambat langkah mereka. Setelah cukup jarak yang mereka tempuh untuk memberi kesempatan kepada Wirodopo melenyapkan dirinya. Tetapi telinga Manahan segera menangkap langkah yang sangat cekatan menyusulnya. Dengan agak terkejut, Manahan menoleh, dan dengan kagum ia melihat Sawung Sariti menghambur ke arahnya. "Berhenti!" teriak anak muda itu. Manahan dan Bagus Handoko masih berpura-pura lari. Namun dalam hati Manahan dihinggapi oleh suatu pertanyaan baru. Alangkah hebatnya anak itu menilik gerak serta langkahnya. Agaknya Sawung Sariti telah memiliki ilmu yang cukup tinggi. Bentar kemudian anak muda itu telah dapat menyusul Manahan. Tangannya segera menyambar baju perantau yang malang itu, sedang tangan yang lain terayun deras ke arah rahang Manahan. Manahan sama sekali tidak berusaha mengelak ketika sebuah pukulan yang keras mengenainya. Dengan keras ia terlontar ke belakang dan akhirnya ia jatuh berguling-guling sambil berteriak-teriak, "Ampun Tuan, ampun Tuan muda, ampun." Tetapi dalam pada itu ia dapat mengukur sampai di mana kekuatan Sawung Sariti yang benar-benar membuatnya heran. Tenaga anak muda itu benar-benar mengagumkan. Untunglah bahwa yang dikenainya adalah Manahan. Kalau saja Manahan benar-benar seorang perantau, maka Sawung Sariti telah membuat suatu kesalahan, sebab kepala perantau itu pasti akan retak dibuatnya. Saat ia telah
mencoba-coba membanding-bandingkan anak itu dengan Bagus Handoko. Apakah Bagus Handoko juga memiliki kekuatan sebesar itu? Namun agaknya ia tidak perlu mencemaskan muridnya, meskipun ia belum yakin benar bahwa Handoko dapat melebihi kekuatan Sawung Sariti. "Mau mencoba untuk melarikan diri, Kemudian terdengar Sawung Sariti membentak-bentak marah. Sementara itu orang-orang yang lain berdatangan pula. "Tidak, Tuan Muda, tidak," rintih Manahan. Dan Bagus Handoko berdiri tidak jauh darinya dengan gigi yang terkatup rapat. "Apa kau bilang?" teriak Sawung Sariti. "Engkau dengan berbuat begitu, kau masih ingkar bahwa kau akan melarikan diri?" "Tidak, Tuan Muda, aku tidak akan melarikan diri, tetapi aku takut," jawab Manahan. "Takut? Apa yang engkau takutkan?" potong anak muda itu. "Aku takut melihat pembunuhan," sambung Manahan dengan suara gemetar. Tanya jawab itu kemudian terhenti ketika kemudian datang pula beberapa orang berlari-lari. "Ada apa kalian menyusul?" tanya Sawung Sariti marah. "Wirodopo melarikan diri, Tuan," jawab orang itu. "Hei, apa kau bilang?" Mata Sawung Sariti kemudian menyala-nyala. Dengan suara gemetar ia meneruskan, "Engkau bilang Wirodopo melarikan diri?" "Iya, Tuan," jawab orang itu ketakutan. Tiba-tiba semuanya dikejutkan oleh gerakan Sawung Sariti yang hampir tak terlihat kecepatannya, disusul oleh teriakan ngeri. Orang yang berdiri di hadapannya itu terlempar beberapa langkah dan kemudian terjatuh sambil mengerang kesakitan. "Setan," gerutunya, "apakah yang kalian kerjakan? Dan buat apa aku mengupah kalian? Menjaga seekor tikus sakit-sakitan saja kalian tidak mampu. Ayo cari sampai ketemu. Kalau tidak, kalian jadi gantinya." Beberapa orang berdiri bingung sampai terdengar Sawung Sariti berteriak, "Pergi, pergi monyet!" Dan bubarlah orang-orang itu berlari bertebaran untuk mencari Wirodopo. Setelah orang-orang itu pergi, Sawung Sariti memandang Manahan dan Handoko dengan geramnya. Dengan Manahan kemarahan ia berdesis, "Orang-orang gila inilah yang telah merusak rencanaku." Kemudian katanya kepada salah seorang pengikutnya bahwa mereka kembali ke kelurahan. Beberapa orang segera bergerak menangkap tangan Manahan dan Handoko. Dengan kasarnya mereka didorong-dorong, bahkan kadang ditendang-tendang untuk pergi kembali ke pendopo kelurahan. Sampai di pendopo kelurahan, Sawung Sariti membentak-bentak tak habis-habisnya. Beberapa buah tempat duduk dibanting-banting hingga pecah berderak-derak. Semuanya memandang anak muda yang perkasa itu dengan ketakutan. Tetapi di antara segenap mata yang kecemasan itu, memancarlah keriangan di mata Bagus Handoko. Ia melihat kegesitan sikap Sawung Sariti. Dengan demikian ia menjadi gembira, mudah-mudahan ia mendapat kesempatan yang baik. "Bapak," bisik Handoko perlahan-lahan, "anak muda itu hebat sekali. Mudah-mudahan aku mendapat kawan berlatih yang cukup baik." Mendengar bisik muridnya, Manahan tersenyum, namun ditahannya. Hati-hatilah, agaknya ia pun memiliki ilmu yang cukup. Handoko masih akan berkata lagi, tetapi tidak jadi, karena terdengar Sawung Sariti berteriak, "Paman Lurah, gedangan, aku tidak mau rencanaku gagal sama sekali karena itu pekerjaan pemalas-pemalas itu tidak dapat ditunda sampai besok." Lurah Gedangan yang ketakutan pula segera menjawab, "Terserah Tuan, perintahkan pada orang-orang itu semua untuk berjaga-jaga di luar. Besok mereka harus mengubur orang-orangku yang gugur. Tak seorang pun boleh meninggalkan pendopo," perintah Sawung Sariti.
Segera Lurah Gedangan itu menirukan perintah Sawung Sariti. Bahkan sampai pada kata-katanya pun ia tidak berani mengubahnya. Manaan dan Handoko, terdengar Sawung Sariti manggil. Aku mempunyai pekerjaan untukmu berdua. Aku tidak bisa menunggu sampai besok, karena engkau telah mencoba melarikan diri. Manaan dan Handoko pun segera berdiri sambil mengangguk hormat. Jawab Manaan, apapun yang diperintahkan kepada kami, selama kami mampu melakukannya, pasti akan kami junjung tinggi. Diam, bentak Sawung Sariti. Mau atau tidak mau bukanlah urusanku, tetapi pekerjaan itu harus engkau selesaikan. Mari ikuti aku. Manaan jadi ragu sebentar, tetapi kemudian segera ia naik ke pendopo, diikuti oleh Handoko. Tetapi langkah mereka terhenti ketika terjadi ribut-ribut di luar. Ketika mereka menoleh, nampaklah Wirodopo digiring ke pendopo. Dari pelipisnya mengalir darah segar. Dan 2-3 orang yang menangkapnya menderita luka-luka pula. Agaknya Wirodopo telah melawan dengan gagah berani. Monyet itu tertangkap pula, teriak Sawung Sariti. Ya Tuan Muda, jawab salah seorang di antaranya dengan bangga. Bagus. Nah, engkau akan aku ikut sertakan dengan para pemalas sahabat-sahabatmu ini. Ayo ikuti aku, perintahnya pula kepada Wirodopo. Kemudian beberapa orang mendorong Wirodopo dengan kuatnya, sehingga hampir saja ia tertelungkup. Kalau kau tidak mencoba lari, hidupmu masih mungkin aku pertimbangkan, gerutu Sawung Sariti. Kemudian Manaan, Handoko, dan Wirodopo segera dibawa masuk oleh Sawung Sariti dengan hanya diikuti oleh Lurah Gedangan dan pengawalnya. Sampai di ruang dalam, mereka melihat 3 sosok mayat terbujur di lantai. Sambil menyeringai, Sawung Sariti berkata, lihat 3 di antara para korbanmu. Wirodopo tidak menjawab, hanya wajahnya yang menegang. Sekali pukul aku sanggup memecahkan kepala kalian bertiga, katanya. Setelah berkata demikian, Sawung Sariti membawa ketiga orang tawanan itu ke ruang yang lain. Mereka jadi terkejut pula ketika samar-samar di bawah sinar lampu mereka melihat pula sesosok tubuh terbaring diam. Itulah pekerjaan kalian, katanya. Kalian harus membawa mayat itu ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Pak Lurah. Wirodopo memandang lurahnya dengan mata yang memancarkan perasaan dendam tiada taranya, sehingga dari mulutnya meluncurlah umpatan yang kasar. Kakang Lurah, kelakuanmu lebih rendah dari anjing, dan sekarang engkau mau mencuci bekas-bekasnya dengan melenyapkan aku. Wirodopo terpental menubruk dinding. Meskipun Sawung Sariti tidak mengerahkan segenap kekuatannya, namun telah cukup menjadikan mata Wirodopo berkunang-kunang. Tapi Manaan kagum akan ketetapan hatinya. Meskipun dengan susah payah ia bangkit, namun wajahnya masih memancarkan dendam dan kebencian. Ia sama sekali tidak takut menghadapi segala macam bencana yang akan dialami. Melihat sikap Wirodopo yang demikian, Sawung Sariti menjadi semakin marah. Wirodopo, lebih baik engkau mempergunakan saat terakhirmu sebaik-baiknya. Atas kemurahan hatiku, sudah engkau bertiga mengubur mayat itu. Kalian boleh memilih cara yang kau anggap baik untuk membunuh kalian. Dengan demikian kalian tidak akan membuka rahasia tempat pemakaman nanti. Mendengar kata-kata itu, hati Manaan berdesir hebat. Inilah agaknya permainan yang dilakukan oleh Sawung Sariti. Sampai sekian, beberapa hal telah dapat diduga oleh Manaan. Agaknya Sawung Sariti telah bersekutu dengan Lurah Gedangan. Lurah itu harus berhubungan dengan orang-orang yang harus menyerang mereka. Beberapa korban harus jatuh, dan diantaranya terdapat seorang yang penting.
Orang itu pasti merupakan bayangan yang menakutkan bagi Sawung Sariti, sehingga harus disingkirkan dengan tidak meninggalkan kesan. Sampai kuburannya pun harus dirahasiakan pula. Kalau kemudian ternyata diketahui bahwa orang itu terbunuh, Sawung Sariti pun dapat cuci tangan. Pembunuhan itu dilakukan oleh gerombolan perampok yang akan merampok rombongan mereka, dan mayatnya tidak diketahui. Tapi apabila mungkin orang itu hanya akan dinyatakan hilang, pergi tidak pamit dan sebagainya. Dalam kesibukannya, Manahan dikejutkan oleh bentakan Sawung Sariti. "Ayo cepat, apa yang kalian tunggu lagi? Kalau kalian sampai berbuat aneh-aneh, maka akulah yang akan menentukan jalan kematian yang harus engkau tempuh. Aku dapat berbuat apa saja yang mungkin tidak kalian duga-duga." Agaknya Wirodopo berkeberatan dengan persetujuan itu. Ia lebih baik mati di tempat daripada harus menurut perintah gila-gilaan itu. Tetapi Manahan yang mula-mula melangkah maju disusul oleh Handoko. Wirodopo memandang Manahan dan Handoko dengan mata yang kecewa dan menghina. "Kalian melakukan perbuatan itu, pengecut, matilah sebagai seorang jantan." Sekali lagi kata Wirodopo terputus oleh sebuah pukulan yang keras. Tapi kali ini ia mengelak, bahkan ia membalas menyerang pula. Kembali Manahan kagum melihat kejantanan orang itu, meskipun ia yakin bahwa Sawung Sariti bukanlah lawannya. Dan itu ternyata dalam beberapa saat yang pendek saja, dengan cepat Sawung Sariti berhasil menangkap tangan Wirodopo, dan sekali putar, Wirodopo sudah tidak berdaya lagi. "Orang gila," geram Sawung Sariti. Dan kemudian katanya kepada Manahan, "Engkau akan mendapat pekerjaan baru nanti, mengubur orang ini hidup-hidup." Hati Manahan dan Handoko terlonjak mendengar perintah itu. Namun hal itu lebih baik, sebab dengan demikian ada kesempatan baginya untuk menolong orang itu. Kemudian justru Manahan dan Handoko yang tidak sabar lagi. Segera ia ingin mengetahui siapakah yang terbaring di hadapannya itu. Maka ketika ia sudah berdiri di samping mayat itu, cepat tangannya bergerak menarik kerudungnya. "Hei!" teriak Sawung Sariti terkejut. "Apa yang engkau lakukan itu? Apakah engkau juga ingin mendapat hukuman yang sama dengan orang ini?" Tapi Manahan sama sekali tak mempedulikan teriakan Sawung Sariti itu, sehingga akhirnya terbukalah kerudung mayat itu. Dengan demikian di bawah sinar lampu yang samar-samar, yang seolah ikut serta berduka atas kematian beberapa orang yang tak berdosa, Manahan dan Handoko dapat melihat siapakah yang terbaring tak bergerak di hadapannya, dengan wajah putih pucat serta membayangkan ketulusan hatinya. Melihat wajah yang pucat itu, Manahan dan Bagus Handoko terlonjak. Hatinya bergelora seperti akan memecahkan dadanya, sehingga kemudian tubuhnya menggigil hebat. Sementara itu terdengarlah Sawung Sariti menghardik penuh kemarahan. "Hei pemalas-pemalas yang tak tahu diri, apa urusanmu dengan mayat itu, sehingga kau berani membuka kerudungnya? Ingat bahwa aku dapat membunuhmu dengan cara yang lebih hebat daripada dikubur hidup-hidup." Tapi Manahan dan Bagus Handoko tidak mendengar suara itu. Mereka sedang berjuang untuk menguasai perasaannya. Namun agaknya Bagus Handoko sudah tidak kuasa lagi menahan dirinya. Seperti kilat ia meloncat, dan sekejap kemudian ia sudah berdiri di hadapan Sawung Sariti. Sawung Sariti, Lurah Gedangan, Wirodopo dan dua orang pengawal Sawung Sariti terkejut melihat gerakan itu. Apalagi ketika dengan gigi gemeretak, Handoko berteriak nyaring, "Sawung Sariti, kau benar-benar biadab. Apakah keuntunganmu dengan membunuh paman Sawung Rono? Mungkin kau takut bahwa pada suatu ketika
orang mengetahui bahwa engkau sama sekali tak berhak mengakui diri putra kepala tanah perdikan Banyu Biru. Karena itu engkau menganggap perlu untuk menyingkirkan orang yang paling mengetahui keadaan yang sebenarnya. Karena terkejut untuk beberapa lama, Sawung Sariti berdiri seperti patung. Tapi kemudian tiba-tiba dengan tidak berkata apapun, ia langsung menyerang Handoko dengan hebatnya. Tangannya dengan keras mengarah ke rahang, dan tangan yang lain menyambar leher. Ia bermaksud melumpuhkan lawannya dengan sekali gerak. Tapi ternyata anak perantau malas yang berdiri di hadapannya itu benar-benar telah membingungkan benaknya.